Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya. Halo sahabat sejarah. Di video kali ini, kita akan melakukan perjalanan menuju salah satu tempat bersejarah yang sangat terkenal di Lamongan, yaitu Makam Sunan Sendang Duhur yang berada di kawasan perbukitan Paciran. Selain memiliki nilai sejarah yang tinggi, lokasi ini juga menyimpan keindahan alam dan nuansa spiritual yang sangat kental. Tapi sebelum kita mulai perjalanannya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar sejarah, budaya, dan situs-situs kuno di Nusantara. Makam Sendang Duhur di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, adalah situs bersejarah yang menjadi tempat peristirahatan terakhir Sunan Sendang Duhur, seorang tokoh penting dalam penyebaran Islam di pesisir utara Jawa Timur pada abad ke-16. Sunan Sendang Duhur, yang memiliki nama asli Raden Nur Rahmat, lahir pada tahun 1520 Masehi dan wafat pada 1585 Masehi. Beliau merupakan keturunan Syekh Abdul Qohar dari Baghdad yang menetap di Jawa dan menikah dengan Dewi Sukarsih, putri Tumenggung Sedayu. Dalam dakwahnya, Sunan Sendang Duhur dikenal karena pendekatan kultural yang mengakomodasi budaya lokal, sehingga ajaran Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Kompleks makam ini terletak di atas Bukit Amitunon, Desa Sendang Duhur. Bangunan makam menunjukkan perpaduan arsitektur Islam dan Hindu Jawa, terlihat dari gapura candi bentar dan paduraksa, serta ukiran kayu jati yang menghiasi cungkup makam. Di area ini juga terdapat Masjid Sendang Duhur yang dipercaya dibangun pada tahun 1561 Masehi. Salah satu kisah terkenal adalah pemindahan masjid dari Mantingan, Jepara, ke Sendang Duhur. Menurut cerita, Ratu Kalinyamat membuat sayembara bahwa siapapun yang mampu memindahkan masjidnya dalam satu malam dapat memilikinya. Sunan Sendang Duhur, dengan izin Allah, berhasil memindahkan masjid tersebut ke Bukit Amitunon dalam waktu semalam. Masjid ini kemudian dikenal sebagai Masjid Sendang Duhur dan menjadi pusat dakwah Islam di kawasan tersebut. Hingga kini, makam dan Masjid Sendang Duhur menjadi tujuan wisata religi yang ramai dikunjungi peziarah, terutama pada hari-hari besar Islam. Desa Sendang Duhur juga dikenal sebagai desa wisata yang menawarkan berbagai potensi budaya dan kerajinan lokal. Dengan sejarah yang kaya dan arsitektur yang unik, Makam Sendang Duhur tidak hanya menjadi simbol penyebaran Islam di Jawa Timur, tetapi juga warisan budaya yang patut dilestarikan. Makam Sendang Duhur yang terletak di Desa Sendang Duhur, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, saat ini dikenal sebagai tempat makam Sunan Sendang Duhur, salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam di pesisir utara Jawa. Mengenai pertanyaan apakah lokasi ini dulunya merupakan candi kuno era Majapahit, ada beberapa petunjuk arkeologis dan historis yang menarik. Kompleks makam ini memiliki gapura candi bentar dan paduraksa bergaya Hindu-Buddha Majapahitan. Gaya arsitektur ini sangat khas peninggalan Majapahit, menunjukkan bahwa situs ini kemungkinan besar dulunya adalah bangunan keagamaan Hindu atau Buddha, atau setidaknya menggunakan kembali bangunan dari era tersebut. Banyak makam wali atau tokoh Islam di Jawa berada di bekas situs Hindu-Buddha, seperti makam Sunan Giri, Sunan Bonang, dan lain-lain. Hal ini umum terjadi sebagai bagian dari strategi Islamisasi, di mana situs yang sudah dianggap keramat oleh masyarakat dilanjutkan fungsinya dalam konteks baru Islam. Nama ini mengindikasikan adanya sumber air suci, Sendang, yang berada di tempat tinggi, Duhur, yang juga lazim pada situs suci era Hindu-Buddha, karena air suci merupakan bagian penting dalam ritual keagamaan. Hingga saat ini, belum ditemukan prasasti Majapahit di lokasi tersebut yang secara eksplisit menyatakan bahwa tempat itu adalah candi tertentu pada masa Majapahit. Namun, kuatnya elemen arsitektur Majapahit memberi dugaan kuat bahwa lokasi ini pernah menjadi bagian dari situs keagamaan era Majapahit atau sebelumnya. Kemungkinan besar ya, lokasi makam Sendang Duhur dulunya merupakan bagian dari kompleks bangunan suci Hindu-Buddha, yang kemudian diislamkan dan dijadikan kompleks makam. Gaya arsitekturnya mendukung dugaan bahwa ia berkaitan dengan era Majapahit. Relief-relief di gapura makam Sendang Duhur, yang berada di Desa Sendang Duhur, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, menggambarkan berbagai unsur simbolik dan keagamaan yang erat kaitannya dengan Islam dan akulturasi budaya lokal Hindu-Buddha dan Islam. Beberapa hal yang umum tergambar dalam relief di gapura makam ini.
Motif flora dan fauna, seperti sulur-suluran, bunga teratai, burung, dan naga. Ini adalah gaya khas Majapahitan dan masa peralihan menuju Islam. Relief naga atau makara, simbol penjaga tempat suci, sering terlihat di gapura peninggalan Hindu-Buddha dan tetap digunakan sebagai simbol pelindung dalam arsitektur Islam awal. Motif kaligrafi Arab, pada beberapa bagian terdapat ukiran kaligrafi Arab yang berisi doa-doa atau pujian kepada Allah dan Nabi Muhammad. Motif ornamen geometris, sesuai dengan estetika Islam, bentuk-bentuk pola geometris digunakan sebagai ornamen utama, menggantikan penggambaran manusia secara langsung. Makam Sendang Duhur sendiri merupakan makam dari Sunan Sendang Duhur atau Raden Nur Rahmat, yang diyakini sebagai salah satu tokoh penyebar Islam di Jawa. Gaya gapuranya menunjukkan percampuran antara arsitektur Majapahit dan gaya Islam pesisir utara Jawa. Makam Sunan Sendang Duhur memiliki orientasi atau arah hadap yang menghadap langsung ke arah lembah atau dataran rendah di sisi utara, yaitu ke arah Laut Jawa. Lokasinya berada di atas bukit yang disebut Bukit Amitunon atau Bukit Sendang Duhur, sehingga dari area makam terlihat jelas panorama alam di bawahnya, termasuk pesisir dan wilayah sekitar Paciran, Lamongan. Arah hadap ini memiliki makna simbolis dan strategis. Secara spiritual, menghadap ke lembah atau laut dapat dimaknai sebagai keterbukaan terhadap dunia luar atau umat yang datang dari berbagai penjuru. Dalam konteks penyebaran Islam di pesisir, posisi ini mencerminkan peran tokoh-tokohnya yang terbuka dan menjangkau masyarakat luas. Secara simbolik, arah hadap ke utara laut mencerminkan hubungan dengan jalur perdagangan maritim dan pusat-pusat dakwah Islam di sepanjang pantai utara Jawa. Secara praktis, posisi di puncak bukit menghadap lembah memberi kesan agung dan sakral. Hal ini umum dalam tradisi Hindu-Buddha sebelumnya, yang kemudian diadopsi dalam arsitektur makam Islam Wali Songo. Sumur Paidon berada di kawasan makam Sunan Sendang, yang terletak di wilayah yang masih sangat dijaga kesuciannya oleh masyarakat sekitar. Sunan Sendang dikenal sebagai tokoh penyebar Islam yang memiliki kedalaman ilmu dan keistimewaan spiritual. Menurut cerita tutur yang berkembang, suatu ketika, Sunan Sendang sedang sakit, atau dalam kondisi lemah karena banyak berdakwah. Beliau mengalami gangguan tenggorokan atau batuk, dan meludah ke tanah di tempat itu. Dari ludah beliau tersebut, Allah menurunkan karunia berupa mata air yang terus mengalir hingga kini. Sumur itu kemudian dikenal sebagai Sumur Paidon, berasal dari kata Padon, Jawa, tempat ludah. Karomah Sumur Paidon, air dari bekas ludah wali, tapi sangat jernih dan sejuk. Meskipun asalnya dari kisah meludah, airnya sangat jernih, sejuk, dan tidak berbau. Ini diyakini sebagai tanda karomah karena datang dari seseorang yang dekat dengan Allah. Airnya dipercaya menyembuhkan berbagai penyakit. Banyak orang datang untuk mencuci muka, tangan, atau meminumnya, dengan niat untuk kesembuhan. Penyakit seperti masuk angin, demam, sakit tenggorokan, hingga penyakit non-medis sering dikaitkan dengan kesembuhan setelah menggunakan air ini. Ini dianggap sebagai tanda keberkahan, karena sumur itu tidak pernah kering meskipun musim kemarau panjang melanda. Ada yang menggunakan airnya untuk menyiram rumah atau sawah, agar terhindar dari mara bahaya dan gangguan makhluk halus. Bahkan digunakan untuk ruwatan atau pengobatan spiritual. Banyak orang mengambil airnya untuk diminum saat hajatan, disimpan dalam botol, atau dicampur dengan air minum keluarga. Diyakini membawa keberuntungan, kelancaran rezeki, dan ketentraman rumah tangga. Kompleks makam Sunan Sendang diyakini menjadi tempat peristirahatan terakhir Sunan Sendang, seorang tokoh wali atau ulama penyebar Islam yang sangat dihormati masyarakat setempat. Selain Sunan Sendang, di kompleks tersebut biasanya juga dimakamkan beberapa tokoh penting lain, yang umumnya memiliki hubungan kekerabatan, keilmuan, atau pengabdian pada dakwah Islam. Berikut kemungkinan nama-nama atau kelompok yang dimakamkan di sana, berdasarkan pola umum makam wali di Jawa. 1. Sunan Sendang, tokoh utama yang dimuliakan di lokasi tersebut. Dipercaya sebagai ulama atau wali penyebar Islam di kawasan itu. Memiliki karomah, seperti Sumur Paidon, yang menjadi peninggalan spiritual beliau. 2. Kerabat dekat atau keluarga Sunan Sendang. Biasanya meliputi istri, anak, atau sanak keluarga yang juga dianggap berakhlak mulia atau turut berperan dalam dakwah. 3. Para santri atau pengikut setia.
Beberapa murid utama yang setia mendampingi beliau dalam menyebarkan ajaran Islam kemungkinan juga dimakamkan di sekitar beliau, sebagai bentuk penghormatan. 4. Juru kunci atau sesepuh penjaga makam dari generasi ke generasi. Di banyak makam wali, penjaga makam atau juru kunci dari generasi awal hingga turun-temurun juga ikut dimakamkan di area tersebut. Namun, untuk memastikan siapa saja nama-nama tokoh lain secara spesifik, biasanya informasi ini tercatat secara lisan oleh juru kunci makam, sesepuh desa, atau melalui prasasti tulisan di batu nisan yang ada di lokasi. Relief-relief dan pahatan di batu nisan di makam Sunan Sendang Duur, yang terletak di Desa Sendang Duur, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, merupakan salah satu contoh warisan budaya yang sangat kaya makna simbolis. Batu-batu nisan di sana bukan hanya penanda makam, tetapi juga media dakwah, simbol peradaban Islam Jawa, dan ekspresi seni spiritual. Berikut makna simbolis dari relief dan pahatan yang biasa ditemukan di makam Sunan Sendang Duur. 1. Motif awan dan tumbuhan floral, daun. Melambangkan keabadian dan kesuburan spiritual. Daun dan sulur sering dianggap sebagai lambang jalan menuju surga atau kehidupan abadi. Awan menandakan alam langit, tempat kembali ruh manusia. 2. Motif gunungan atau segitiga, simbol dari puncak spiritual, yakni menuju Tuhan. Dalam budaya Jawa, gunungan juga simbol awal dan akhir kehidupan, diambil dari konsep wayang dan kosmologi Hindu-Buddha yang diislamisasi. 3. Kaligrafi Arab, biasanya bertuliskan basmalah, syahadat, atau ayat-ayat Al-Quran. Simbol kekuatan tauhid, menunjukkan bahwa tokoh yang dimakamkan adalah hamba Allah yang beriman dan bertauhid kuat. 4. Ornamen Majapahitan, kepala kala atau makara. Kadang masih ditemukan karena transisi budaya Hindu-Buddha ke Islam. Digunakan untuk menunjukkan perlindungan spiritual, namun diislamisasi secara makna, bukan simbol dewa lagi, tapi pelindung dari gangguan gaib. 5. Bentuk makam bertingkat dan gerbang paduraksa. Di kompleks makam Sunan Sendang Duur terdapat gapura paduraksa khas Majapahit. Ini menunjukkan kontinuitas arsitektur Hindu-Buddha yang diislamkan, sekaligus simbol bahwa Islam datang secara damai dan menghargai budaya lokal. Kesimpulan simbolik, pahatan dan relief di makam Sunan Sendang Duur adalah perpaduan antara Islam dan budaya lokal Jawa Hindu-Buddha, menyampaikan pesan keabadian, ketauhidan, dan perjalanan ruh menuju Tuhan. Berfungsi sebagai media dakwah visual agar orang yang datang berziarah ikut merenung dan mendekat kepada Allah. Gebyok kuno di makam Sunan Sendang Duur adalah salah satu peninggalan seni arsitektur Islam Jawa yang sangat unik dan syarat makna simbolis. Gebyok tersebut menjadi pintu utama, semacam gapura dalam bentuk pintu rumah menuju ke cungkup makam, dan dianggap sebagai artefak langka yang menunjukkan akulturasi budaya Majapahit, Islam, dan Jawa klasik. Berikut penjelasan tentang gebyok kuno makam Sunan Sendang Duur. 1. Asal-usul gebyok. Menurut tradisi lisan dan catatan sejarah lokal, gebyok ini dipercaya berasal dari Keraton Majapahit, dan dibawa secara karomah oleh Sunan Sendang Duur dari Keraton Troloyo atau situs Keraton Majapahit ke Bukit Sendang Duur secara gaib tanpa alat bantu manusia biasa. Dalam cerita rakyat, pintu kayu itu terbang ke lokasi makam sebagai bentuk keistimewaan karomah Sunan Sendang Duur. 2. Ciri-ciri gebyok kuno. Terbuat dari kayu jati tua, penuh dengan ukiran halus. Ukiran mencerminkan corak Hindu-Buddha yang sudah diislamkan, seperti sulur-suluran dan daun menjalar, simbol kehidupan abadi. Motif kaligrafi Arab yang berpadu dengan ornamen lokal. Hiasan wajikan, tumpal, dan pilaster yang umum di bangunan Majapahit. Ukirannya padat namun simetris, mencerminkan kehalusan seni dan ketekunan spiritual. 3. Fungsi spiritual dan budaya. Gebyok ini tidak hanya sebagai pintu fisik, tetapi juga pintu simbolis menuju alam akhirat atau tempat yang lebih suci. Dalam pandangan spiritual Jawa Islam, pintu adalah simbol peralihan dunia ke alam ruhani. Oleh karena itu, banyak peziarah yang melambatkan langkah dan berdoa saat melewati pintu ini. 4. Nilai historis. Gebyok ini menjadi artefak arsitektur Islam awal di Jawa. Menjadi saksi sejarah transisi peradaban Hindu-Buddha menuju Islam, namun tetap menjaga estetika dan nilai luhur budaya lokal. Termasuk dalam bangunan cagar budaya yang dilindungi dan sering diteliti oleh para arkeolog dan budayawan.
Di Kompleks Makam Sunan Sendang Duur, Lamongan, Jawa Timur memang ditemukan beberapa tinggalan arkeologis yang menyerupai bentuk patung atau arca, meskipun tidak dalam bentuk utuh seperti arca Hindu-Buddha pada umumnya. Ini menunjukkan bahwa lokasi makam dulunya merupakan bekas pusat budaya atau situs penting sebelum Islam masuk, dan ketika Islam datang, unsur-unsur lama tidak sepenuhnya dihancurkan, tetapi diadaptasi atau dilestarikan secara simbolis. Demikian perjalanan kita menelusuri jejak sejarah di Makam Sunan Sendang Duur, salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa. Tempat ini bukan hanya sakral, tapi juga menyimpan nilai sejarah dan budaya yang luar biasa. Semoga perjalanan ini memberi wawasan baru dan menumbuhkan rasa cinta pada warisan leluhur kita. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Jika kamu suka dengan konten sejarah dan budaya seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap lestarikan sejarah kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.